Salam Indonesia Menalar. Kali ini kita akan diperkenalkan pada satu pahlawan tokoh dari Salatiga yang mana perannya di dalam proklamasi kemerdekaan nyaris terlupakan bagi masyarakat Indonesia saat ini. Pada tanggal 25 Agustus 1945 menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama memberikan pidato sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan tokoh penting di balik itu adalah Muhammad Yusuf Runodipuro, pria kelahiran Salatiga 30 September 1919. Ini bahkan merupakan otak di balik dibacakan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 melalui radio yang saat itu menjadi milik Belanda dan selanjutnya disiarkan ke seluruh dunia. Sehingga melalui itu rakyat Indonesia di seluruh pelosok negeri mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Juga pemerintah dan warga dunia menjadi tahu bahwa NKRI telah memproklamasikan kemerdekaannya 1945. Ketika itu, semua stasiun radio dikuasai Jepang yang diawasi sangat ketat supaya tidak menyiarkan hal-hal yang berbau pergerakan nasional, apalagi tentu saja memproklamasikan kemerdekaan. Sayang, di buku-buku sejarah peran Yusuf Runodipuro hanya disebut sambil lalu terkait momen penyiaran berita proklamasi itu, tanpa menyebut spesifik nama dan peran dari tokohnya. Yusuf Runodipuro dialah penyiar kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi perannya tidak hanya sebatas menyiarkan. Ketika itu beliau memang bekerja sebagai staf di radio Hosokyoku, yang kepala stasiunnya adalah personil tentara Jepang bernama Letkol Tomobachi. Bisa dibayangkan bagaimana pemerintah Jepang begitu ketat mengontrol dan mengawasi media. Di pagi hari, Jumat 17 Agustus 1945, saat proklamasi dikumandangkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Yusuf belum mendengarkan peristiwa bersejarah tersebut. Karena 2 hari sebelumnya, yaitu Rabu 15 Agustus 1945, para staf radio Hosokyoku dilarang keluar dari stasiun radio. Tetapi entah bagaimana, seorang bernama Safrudin bisa masuk ke gedung stasiun radio, mencari Yusuf dan menyerahkan naskah proklamasi sebagai titipan dari Adam Malik untuknya. Dia paham apa yang harus dilakukan, tetapi semua ruang studio siaran dijaga ketat oleh Kampetai, tentara Jepang, sehingga tidak saja mustahil bisa menyiarkannya, melainkan juga berisiko dan amat membahayakan hidupnya sendiri. Untungnya dia ingat sebuah studio siaran mancanegara yang sudah lama tidak lagi digunakan. Meski ruangannya tidak lagi tersambung dengan pemancar, namun Yusuf yakin mampu untuk menggunakannya untuk membacakan titipan Adam Malik tersebut. Yusuf berdiskusi dengan bagian teknis, lalu ia mendapatkan ide untuk mengubah pengaturan kabel stasiun radio. Kabel pemancar siaran dalam negeri disambung ke pemancar mancanegara, sehingga ketika siaran di studio akan terlihat dan terdengar layaknya siaran biasa. Cara ini dapat mengelabui Kampetai yang memantau semua siaran. Maka jadilah pada pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore tanggal 17 Agustus 1945, naskah proklamasi kemerdekaan telah dibacakan melalui siaran radio dan terpancar ke seluruh pelosok negeri. Kemudian ia membacakannya juga dalam bahasa Inggris, sehingga dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia, misalnya oleh BBC London, Radio Amerika, Singapura, termasuk tentu saja Jepang. Khususnya melalui BBC dan Radio Amerika, lalu tersebar ke negara-negara lain berita sukacita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kampetai tentu saja sangat marah mengetahuinya. Akibatnya seluruh staf Hosokyoku
yang terlibat dalam aksi ini dikenai hukuman disipliner berupa siksaan fisik oleh tentara Jepang. Setelah itu, Ronodipuro mendirikan sendiri Radio Suara Indonesia Merdeka atau dinamakan The Voice of Free Indonesia dengan menggunakan barang-barang elektronik bekas. Itulah cikal bakal RRI, di mana Ronodipuro menjadi kepala stasiun pertamanya. Tanggal 25 Agustus, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Republik Indonesia, diikuti pidato Wakil Presiden Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. Di The Voice of Free Indonesia, ya, hari ini 25 Agustus seharusnya diperingati juga sebagai hari bersejarah, karena menjadi momentum di mana Soekarno berpidato menyapa rakyat dan dunia secara langsung melalui siaran radio buatan putra Indonesia kelahiran Salatiga. Peran sangat vital ini menjadikan Muhammad Yusuf Ronodipuro sebagai pahlawan nasional. Tidak hanya sebagai pendiri RRI, ia juga menjadi utusan Indonesia di PBB dan duta besar. Tagline populer "sekali di udara tetap di udara" merupakan ciptaan Ronodipuro yang seolah menjadi ikonik RRI. Selain duta besar, beliau juga sempat memegang sejumlah jabatan penting di Departemen Penerangan. Selepas tugas luar negeri dan kembali ke Indonesia, beliau juga ikut mendirikan Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau yang kita kenal dengan LP3PS pada 1971. Beliau meninggal dalam usia senja, yaitu sekitar 88 tahun pada 27 Januari 2008 di Jakarta, dan pada akhirnya dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Semoga pemerintah Kota Salatiga dapat memberi perhatian dan mengabadikan nama tokoh Muhammad Yusuf Ronodipuro, karena pahlawan nasional ia telah mengharumkan nama bangsa, khususnya nama Kota Salatiga. Apakah karena bukan dari tentara atau polisi beliau tidak diberi penghargaan sebagaimana Adi Sucipto CS? Saya berharap alasannya hanya karena beliau baru meninggal 2008. Dengan kata lain, sedang dipikirkan bentuk penghargaan yang layak untuknya. Dengan demikian, Salatiga memiliki tidak hanya 3, melainkan 4 pahlawan nasional yang patut dibanggakan di ranah Indonesia. Demikianlah Yusuf Ronodipuro, pahlawan yang nyaris terlupakan, yang mana dengan kontribusinya Indonesia diketahui telah merdeka di dunia internasional. Demikianlah sosok pahlawan Indonesia yang nyaris terlupakan. Salam Indonesia menalar.